Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, saya akan berbagi informasi dan barangkali kita akan sama-sama mereview. Ini ada salah satu aplikasi berbasis website yang menurut saya sangat keren. Persoalan aplikasi ini recommended, bagus untuk kita gunakan, berkualitas. Nanti teman-teman saya harap komentarnya di kolom komentar. Silahkan kita diskusikan. Nah, fungsinya aplikasi ini salah satunya misalnya ketika kita ingin presentasi, memberikan materi dalam seminar, atau misalnya mengajar di perkuliahan maupun di tingkat SMP, SMA, misalnya kita butuh PowerPoint, eee, ini bisa membantu. Tinggal kita mengetik kata kunci, secara otomatis aplikasinya akan mengenerate berbasis AI tentunya, artificial intelligence, langsung dibuatkan, poin-poinnya langsung dibuatkan. Contohnya, tadi saya sudah buat, misalnya saya ingin membuat materi tentang, apa tadi ya, media pembelajaran ya kalau tidak salah ya. Kemudian kita klik continue, oke. Oh ya, tadi kata kuncinya media pembelajaran. Ya, aplikasinya langsung ini mengetik secara otomatis ya. Nah, ini masih jalan. Bayangkan, bukan membayangkan ya, biasanya kita ketika ingin menyusun materi ke dalam PPT, ya kita harus membaca referensi dulu, mencari buku terkait, baru bisa membuat materi berupa PowerPoint seperti ini. Tapi aplikasi ini, ya, kawan-kawan bisa lihat, tadi judulnya media pembelajaran, kemudian ada sedikit deskripsi. Nah, penjelasan media pembelajaran merupakan alat atau teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa dalam memahami konsep secara visual. Nah, ada pengertian media pembelajaran. Jadi ini yang membuatnya website ini ya secara generate, teknologi artificial intelligence tentunya. Nah, ada penjelasannya, kemudian fungsi media pembelajaran. Nah, ada poin-poinnya, memfasilitasi pengajaran, meningkatkan daya ingat, mempromosikan kolaborasi. Kemudian ada juga jenis-jenis media pembelajaran, media visual, media audiovisual, media audio, media interaktif. Nah, ada juga karakteristik media pembelajaran yang baik. Nah, setelah ini jangan di-skip, saya akan mempraktekkan gimana cara menggunakan aplikasi ini. Nah, ada kelebihan penggunaan media pembelajaran, kemudian kekurangan penggunaan media pembelajaran. Nah, membutuhkan persiapan yang lebih lama, membutuhkan infrastruktur yang memadai, ketergantungan terhadap teknologi. Nah, ada juga penerapan media pembelajaran pada proses pembelajaran. Kalau seperti ini kan sebenarnya simpel sekali. Kita tidak membutuhkan waktu lama untuk menyusun. Tapi lagi-lagi saya tidak memutuskan apakah ini recommended, silakan teman-teman gunakan atau tidak. Mari kita sama-sama review, sama-sama kita nilai. Nanti teman-teman bisa kunjungi sendiri websitenya, bisa dipelajari ini recommended atau tidak. Yang pasti saya tidak menemukan referensi dari materi yang telah dibuatkan ini. Nah, kalau melihat sepintas ya tidak salah juga. Nah, seperti referensi yang pernah kita baca sebelumnya terkait dengan media pembelajaran. Nah, hanya saja kita perlu referensi dukungan, misalnya ini dikutip dari mana, seperti poin-poin pada fungsi media pembelajaran, ini sumbernya dari mana. Nah, misalnya teman-teman ingin mengambil ini juga saya baru buat, saya baru lihat ya, ini misalnya di bagian share, kita bisa mengekspor di bagian share. Kita bisa ekspor, saya coba ya, kita ekspor. Bentar. Share, kemudian ekspor. Nah, bisa PowerPoint, bisa juga PDF. Coba kita ekspor ke PowerPoint. Ya, sementara proses ekspor. Nah, jadi kerjanya ini berbasis website dan harus terkoneksi ke jaringan internet. Ya, teman-teman ditunggu saja apakah hasilnya langsung terdownload atau gimana ya. Ada notifikasi pula yang masuk di email ya. Apa sih keterangannya?
Oh, ternyata PowerPoint-nya dikirim ke email juga. Dan ini sudah langsung terdownload. Saya buka. Oke. Dan ternyata memang sesuai ya dengan yang ditampilkan di website media pembelajaran. Oh, langsung dituliskan namanya. Padahal saya tadi tidak menulis nama. Ini sesuai dengan akun kita. Kemudian kita coba cek slide-nya. Oke, ada pengertian. Oke, teknologi berbasis AI ya plus minus lah. Mungkin sebagian orang akan beranggapan ini justru membuat orang menjadi malas, pekerjaan jadi digampangkan dan lain sebagainya. Tapi silakan teman-teman komen saja lah. Komentar di kolom komentar di bawah, ini recommended atau tidak, atau solusinya gimana supaya teknologi itu menjadi fasilitas pendukung kita. Artinya mendukung pekerjaan kita. Nah, kalau teman-teman di bagian bisnis, barangkali ini bisa digunakan dalam memanage bisnis teman-teman sekalian. Oke, saya akan praktekkan gimana awal mula atau prosedur penggunaan aplikasi ini. Nah, misalnya kita buka Google Chrome atau browser apapun yang teman-teman gunakan, kemudian tuliskan saja Gamma. Nah, tuliskan saja Gamma seperti ini. Tanpa AI pun oke, Gamma kemudian di enter. Maka akan muncul yang paling pertama seperti ini. Silakan cari logo seperti ini, logo G ya. Terus teman-teman klik saja. Oke, karena ini email saya terhubung, berarti saya log out dulu ya. Saya keluar dulu. Oke, kita mulai lagi misalnya. Supaya teman-teman tidak bingung. Nah, di Google saya menuliskan Gamma. Nah, seperti ini, kemudian saya enter. Maka akan muncul paling pertama Gamma. Kemudian saya klik. Dan kita masuk ke halaman pertama dari website Gamma. Nah, teman-teman sekalian tinggal mengklik login. Nah, coba saya klik login. Kemudian saran saya teman-teman continue with Google saja. Ya, bagi teman-teman yang punya akun Google email ya pakai ini saja. Saya continue with Google. Tinggal memilih akun yang sudah tertera dan login. Nah, misalnya saya menggunakan email saya. Dan langsung masuk. Terus untuk memulai membuat tugas presentasi, misalnya saya diminta presentasi terkait dengan aplikasi pembelajaran online misalnya. Oke, saya mengklik create new. Kemudian, nah ada dua pilihan, ada generate, ada text transform. Saya memilih yang generate. Nah, kita disambut nih. Hi Sadam, I'm your AI design partner. What would you like to create today? Nah, ternyata dia menampilkan 3 fasilitas. Kita bisa membuat file presentasi berupa PDF tadi atau PowerPoint, juga berupa dokumen, dan ini ada web page. Nanti kita akan bahas yang web page ini. Kita memulai dengan presentasi dulu. Kita mengklik yang pertama. Terus tinggal menulis topiknya apa. Kalau misalnya teman-teman mau buat file presentasi tentang pendidikan, tulis saja kata kuncinya. Tulis sedetail mungkin sesuai dengan yang ingin teman-teman buat. Misalnya saya mau mengajar tentang media pembelajaran, saya tulis salah satu materinya misalnya aplikasi pembelajaran online. Ini contoh saja. Kalau sudah kita enter. Oh, ternyata dibuatkan semacam outline. Nah, pengenalan aplikasi pembelajaran online, fitur-fitur aplikasi pembelajaran online, keuntungan menggunakan aplikasi pembelajaran online, contoh aplikasi pembelajaran online, pertimbangan dalam memilih aplikasi pembelajaran online, tips untuk memanfaatkan aplikasi pembelajaran online, kesimpulan dan pertanyaan. Oke, kalau misalnya teman-teman menganggap ada beberapa poin yang tidak sesuai ya dihapus saja. Atau bisa try again. Nah, nanti mereka mengenerate ulang. Dan sebelah kanan ada pilihan bahasa.
Oke, kalau sudah sesuai tinggal mengklik continue. Dan di sebelah kanan kita bisa memilih tema tampilan PowerPoint-nya. Oke, misalnya kita pilih coba yang ini ya. Terus kita klik continue. Dan aplikasinya sementara memproses. Oke, seperti ini hasilnya. Menulis sendiri kawan-kawan. Ya, sesuai dengan outline yang ditampilkan tadi tentunya. Oke. Kita tunggu sampai selesai dan hasilnya nanti seperti apa. Kita sama-sama lihat. Nah, sekali lagi persoalan ini recommended atau tidak, saya mau teman-teman berikan komentarnya di kolom komentar. Nah, ini. Oh, masih proses, diminta untuk tetap menunggu. Oke. Wow, dikasih gambar visual ya. Oke. Nah, contoh aplikasi pembelajaran online seperti Coursera, Udacity, edX. Oke, ya seperti materi-materi secara umumnya. Kesimpulan juga ada. Oke, kita mulai dari pertama. Kita review. Nah, judulnya aplikasi pembelajaran online pintar tanpa batas. Oh, AI ini bos ya, AI. Oke, ya masih ada lagi. Ya namanya sesuai dengan email yang digunakan. Ya, pengenalan aplikasi pembelajaran online, ada definisi, sejarah, statistik. Oke. Fitur-fitur aplikasi pembelajaran online, video conference, flexibility, interactive learning, instant result. Nah, kalau saya ya oke juga, nggak masalah. Keuntungan menggunakan aplikasi pembelajaran online, belajar mandiri, diversitas ilmu pengetahuan, menghemat biaya dan waktu, pusat kontrol siswa. Nah, ini yang bisa didiskusikan, ya tergantung referensinya dari mana. Dan kita juga masih bisa mendiskusikan ini. Contoh aplikasi pembelajaran online, ya Coursera, Udacity, Duolingo, ya nama-namanya masih asing. Saya malah belum pernah menggunakan yang keempat ini. Pertimbangan dalam memilih aplikasi pembelajaran online, type of learning, oke, interactive method, yes, cost betul, reliability and reputation. Oke, aman. Tips untuk memanfaatkan aplikasi pembelajaran online. Oke. Pada umumnya ya materinya ya yang kita ketahui, yang pernah kita baca juga, cuma di sini tidak menyebutkan referensinya. Tinggal teman-teman nanti ya mencocokkan saja membaca referensi yang relevan dengan ini. Kalau saya pribadi ya dalam kondisi tertentu ya ini bisa kita manfaatkan lah. Dan untuk menyimpan ini di bagian menu share di atas ada share, tinggal diklik, ada pilihan export. Nah, kita klik export. Terus tinggal memilih mau diekspor ke PDF atau PowerPoint. Tadi kita sudah praktekkan PowerPoint, sekarang coba kita klik yang PDF. Oke, sementara berjalan. Dan aplikasi ini gratis, teman-teman. Saya sudah coba beberapa kali dan masih gratis. Silakan teman-teman coba sendiri. Saya tidak ingin mendahului penilaian teman-teman. Silakan dicoba, silakan dinilai, dan saya berharap teman-teman berbagi komentarnya di kolom komentar yang ada di kolom komentar YouTube ini. Oke, sudah terdownload. Terima kasih kawan-kawan sekalian sudah menayangkan video ini. Semoga ini saya sih berharap informasi ini berguna buat teman-teman sekalian, apakah untuk dipraktekkan, apakah untuk di-share supaya teman-teman yang lainnya juga bisa tahu. Yang pasti tidak ada maksud lain selain untuk berbagi informasi saja. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di konten berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.